Hai, gue Riang. Gua Abi. Balik lagi di Awas Jurik. Hati-hati bro, jangan lewat situ lagi. Aduh, serem banget sih Bi. Iya lah. Gak ada yang lain tagline-nya Bi. Emang gue takut bro lewat Lu situ. emang penakut ya. Iya, pokoknya kalau nggak lewat mana situ, juga. ya udah nggak usah ke situ. Gitu aja deh. Lalu lihat sini lewat mana? Lewat mana ada yang nggak di portal. Jadinya lu pakai gosen lagi tadi. Iya, pakai gobox bro. Iya. Bi, gue mau lanjutin cerita yang kemarin Bi. Wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu nih. Iya. Nggak lama kan gue mau balik kan buru-buru. Keburu malam habis gue. Ini kan kejadiannya siang. Kok siang? Wah ini dia nih justru nih. Iya. Yang jadi nambah gue takutnya gitu. Siang gue tadi kan udah nyantai. Ternyata gak kenal waktu. Setelah cerita ini gue bakal takut kapan aja kayaknya. Gak kenal waktu deh. Iya itu udah waktu paling aman harusnya. Aman Ini gimana banget ceritanya nih tiba-tiba Iya. siang ada gitu loh. Siang bolong Bi. Nah jadi apa? Waktu itu hari Selasa. Itu gue inget banget Bi. Itu gue masih di kampus Bi. Itu masih di kampus. Kita masih kuliah tuh waktu itu tuh. Jadi waktu itu nyokap foto nelpon. Gue kira kena HP kan. Pikir kan kalau nelpon ya sebenarnya sih kalau nanya kabar doang juga kayak enggak lah gitu kan. Yang penting-penting doang lah. Paling Masih iya telepon soalnya gitu emang kan. pasti balik juga ke rumah kan. Nah kok nelpon itu miss call udah kalau nggak salah hampir 4 kali deh kalau nggak salah. Wah 4 atau 5 kali. kayaknya penting banget gitu Akhirnya kan. gue nelpon, iya gue nelpon balik. Gua bilang, kenapa mah? Gua bilang, Ton pulang sekarang. Gue kan dipanggilnya Toton kan kalau di rumah kan. Pulang sekarang. Gua bilang, suruh pulang tuh. Gue balik Bi. Emang ada apaan mah? Gue bilang, udah pulang dulu. Pulang dulu sekarang. Gua bilang, ini si Kiki teriak-teriak. Lah Kiki, gue bilang Kiki tuh adiknya temen gue. Adanya Septa. Adiknya Septa. Oh cewek cowok nih. Cowok. Aduh, Gue juga dulu ngeres dengernya. Kiki kan kayaknya. Wah mantap nih Kiki. Kiki, do you hear me? Salah lagi lu. Salah ya gue. Tapi tetap masih sambil jalan kan jogetnya. Nah jadi balik lagi Bi. Gue balik tuh akhirnya. Gue pikir ada apaan nih ya kan. Gue balik. Itu kalau nggak salah itu kayak jam 2 siangan deh. Jam 2 jam 1 lah itu. Udah akhirnya gue balik. Gue ke rumah. Gue nanya kenapa mah. Tumben banget. Itu si Kiki teriak-teriak. Lu bayangin Bi, itu kan perjalanan dari kampus ke rumah gue kan kalau Lumayan jam-jam lah. segitu kan lumayan ya karena Lumayan lah, macetnya kan iya. gitu kan. Kayaknya hampir 40 menit deh gue ada gitu. 40 menit gue baru nyampe gitu kan ke sana. Sampai akhirnya gue nyampe, itu nyokap masih kayak panik gitu loh. Dan gue denger emang Posisi di mana? Udah di rumahnya Septa apa di lagi nyokap gue itu di rumah. di rumah? Iya, nyokap gue di rumah. Nyokap gue di rumah, kedengeran tuh suara kayak gitu, kayak teriak-teriak gitu. Yang lucunya gini. Lucu lagi sorry. Yang gue bingung gini. Kok nyokap gue yang gue bingung gini. Nyokap gue kok nggak ngerespon ya, maksudnya nggak langsung nyamperin ya. Ya kan udah akhirnya tuh nanya kenapa mah? Eta si Kiki teriak-teriak. Iya sih emang iya. Kenapa mah? Bilang. Oh jadi pas lu balik juga dia masih teriak-teriak gitu sebenarnya. Masih teriak-teriak di rumahnya. Udah akhirnya ya udah tuh. Karena kebanyakan nanya tapi sama pertanyaan itu terus ya kan, terus ya jawabannya juga sama itu terus. Malah Kiki yang akhirnya ke rumah gue. Oh terus Foto Kiki gedor kan, assalamualaikum tante. Akhirnya itu Kiki udah masuk pagar tuh, udah dia ngetok pintu samping rumah gue kan emang dikunci kan. Akhirnya udah kita bukain tuh pintu, terus udah tuh Kiki masuk. Kenapa Ki? Itu mukanya gimana sih kalau orang udah bukan orang udah ya, tapi kayak orang kalau kena demam tinggi kali ya Bi. Oh udah pucat juga lah ibaratnya Pucat sih, ya. pucat, keringetan, lusuh. Ya kayak orang sakit lah gimana? Kayak orang sakit gitu, nggak tahu ya panik apa gimana lah gitu kan intinya. Yang pasti sih panik lah gitu. Nah, udah tuh. Jadi kita tenangin dulu kan. Nyokap bawain masakin makanan dulu. Terus ngasih minum dulu lah ya kan, ngasih minum, masakin. Udah tenang, udah enakan si Kiki. Kita tanya lagi. Kenapa Ki? Gue jujur, react gue di awal adalah gue ketawa-ketawa. Karena Lah ya, kenaps gitu ya. Iya, lo kenaps Ki. Ngegawe. Posisinya juga sendiri ya, jadi dia emang sendiri. Nah waktu itu Kiki itu barista di salah satu coffee shop gitulah gitu. Jadi lu nggak kerja gitu kan. Dia bilang enggak, bilang lagi off. Dia bilang oh ya udah akhirnya gue tanya kenapa Ki teriak-teriak, ada apaan, berantem sama Septa.
Gue pikir berantem sama abangnya kan. Waktu itu abangnya belum married setahu gue deh. Cuman abangnya lagi nggak di rumah kan, si Septa itu lagi nggak di rumah. Nah si Kiki bilang, jadi rumahnya dia, rumahnya lu tau ya, rumahnya kan di depan rumah gue. Rumahnya tuh jadi lantai 2 itu dia buat ngejemur, ngelondri gitu kan. Jadi kayak buat pakaian-pakaian, nyuci baju lah gitu lah intinya. Buat nyuci baju tuh dia di atas kan, sama kayak storage gitulah, gudang gitu kan. Nah jadi pas banget itu tangganya dia tuh gini Bi, kalau naik ke atas mentok begitu, jadi kayak apa ya kayak langsung ngebelakang mentok, gitu. cuma naiknya ke belakang gitu, kayak arah panah gitu loh Bi. Kayak gitu ngesiku gitu kan naik gitu. Nah jadi pas lagi naik itu dia face to face Bi. Waduh. Face to face Bi. Tapi berarti Gua posisinya merinding tuh emang setahu gue, makanya gue bilang kayak rumah Sabtu tuh kayak gak ada atasnya deh. Emang atas cuman kayak buat nyuci doang ya, gudang doang ya. Emang gak ada Dan kamar kan emang, gitu. Emang dia langsung kayak dari genteng ke itu, dari genteng. Emang gak ada kamar ya berarti ya. Jadi kayak dari genteng ke apa? Dari genteng ke apa ya? Langsung ya gitu. Jadi nggak ada apalah kanopi segala macam tuh. Kanopi lagi nggak ada plafon ya namanya. Iya kan paling modelnya kayak kanopi doang kali gitu Iya, ya, atas doang kan. Kayak gitu. Panas itu, jadi panas tuh. Nah jadi udah selesai kayak gitu, lu ngeliat apaan? Gue face to face Wah, sama si cantik. waduh seskun. Iya, gue bilang si cantik ya kan. Anjir gue bilang, lu tau gak posisinya? Siang lu. Anjir gue kenceng banget nih. Jadi gini, dia bawa pakaiannya emang mau nyuci kan ke atas kan. Nyantai dia pakai headset kalau nggak salah, dia pakai headphone gitu. Jadi nunduk kan, gini kan namanya emang ya udah kan naik tangga dulu lah. Pas begini Bi, tek. Ya, Si cantik Allah. itu posisinya tau gak lu? Bukan berdiri Bi. Gue kenceng banget lagi. Lu tau gak kayak terbang, kayak Superman. Wah. Tapi terjun ke bawah. Lah, jadi kayak nyamper gitu maksudnya. Kayak ditabrak. Tapi molos aja gitu udah. Kiki pokoknya dia tahu tuh Jatuh dong. Itu si cantik ngebut tuh. Saat Kiki jatuh dong nih. si Kikinya kepleset. Sempat kepleset tuh, dia jatuh. Terus. Baterai di situ, Ban. Baterai di situ. Ini epic banget asli. Skip dulu kali ya. Iya, kenapa tuh? Skip dulu kali ya. Iya. Ini beneran habis baterainya apa gimana ya, Ban? Kami ketakutan. Masa hostnya ketakutan anjir. Langsung beda nih hawanya. Hah? Langsung beda hawanya bangsat. Hawanya langsung beda. Bangsat kan. Oke. Jadi posisinya gini, Bu. Posisinya si Kiki itu mau naik ke atas sambil nunduk. Jadi kan dia ngeliat pijakan pertama lah gitu kan, sambil kayak denger lagu gitu kan, pakai headphone ya apa nggak salah, headset earplug gitu. Nah pas dia nenggak gitu, maksudnya pas dia ngedongak ke atas gitu, dia face to face Bi. Dan lu tahu nggak posisinya? Itu kayak lagi terjun Bi. Wah ngaco anjir. Miski itu lagi terjun. Jadi kayak dia kayak mau ditabrak berarti kan gitu. Cabut lah tuh, kalau nggak salah sempat jatuh tuh. Kiki sempat jatuh, panik. Buru-buru keluar lah ya, buru-buru keluar lah ya. Jadi itu gue inget banget, di rumahnya dia itu ada kayak apa namanya Bi? Kayak meja yang ada laci-lacinya lah yang buat TV tuh. Itu emang lebar tuh Bi. Dan itu mepet ke tangga tuh. Oh. Kayaknya doi kebentur tuh. Oke. Dia kebentur siku apa dari si meja itu kan. Soalnya emang gue liat sininya agak-agak merah gitu kan. Masih merah belum. Intinya jatuh lah ya. Jatuh kayaknya Bi. Ya fatal juga ya, kepala lo Bi. Ya kan kena apa di. Tapi masih sadar gitu ya, maksudnya Sadar, nggak Bi. pingsan. Jadi dia benar-benar Iya. langsung jalan lagi buat keluar lah gitu ya. Ternyata dia itu susah banget Bi mau keluar Bi. Wah. Itu yang ternyata nyokap gue denger dia teriak-teriak. Itu dia lagi berusaha keluar ternyata. Anjir gue kenceng banget lagi berinding. Untung maksudnya ada nyokap lo juga, maksudnya Iya. denger lah gitu lo nyokap lo juga. Orang kayaknya siang juga sunyi sih itu. Capek denger ntar. Karena emang apa ya? Ya anak-anak ya yang pasti kan kalau siang tuh juga banyak yang tidur siang lah ya.
jam segituan tuh orang juga masih tidur lebih. Tidur Apalagi hari siang biasa, gitu. kebanyakan juga orang kerja kali Betul, ya. betul. Mungkin pembantu aja lah yang Betul. emang. Jadi kayak ya udah sepi aja kan gitu. Hmm. Cuman kan mungkin kalau dari waktu kan kayaknya siang gitu hampir nggak mungkin lah ya gitu kan. Kiki malah siang-siang gitu, siang bolong, dan itu dia nyeritain ke gue kan, gue tanya lah Ki, apa beneran emang diserodok apa kayak diseruduk gitu? Demi Allah, ini benar-benar gue lagi gue jalan benar-benar mau diseruduk. Buset. Gue jalan mau diseruduk, lu bayangin coba tuh. Dan lu tau Tapi gak, Bi? gue percaya juga sih, maksudnya kayak soalnya siang maksudnya daerahnya juga kan sepi gitu loh. Sepi daerah. Jadi kayak bisa jadi lah gitu, masih serem lah sebenarnya gitu. Makanya gue Iya. bilang siang juga serem kayaknya. Gitu. Nah jadi pas udah kayak gitu ternyata si Kiki ini kakinya itu kayak ini menurut kesaksian Kiki ya. Kiki tuh kayak, lu tau gak sih kayak nangisin kayak dia posisinya tuh udah kayak jatuh Bi. Itu si Miss K itu kayak gini-gini Bi, dengan posisi tengkurap. Tapi mukanya anjing kenceng banget gue. Mukanya diubin Bi. Mukanya diubin rata, mukanya rata. Gimana sih kalau ya lu tengkurap nih tapi muka lu juga keubin gitu. Tapi tangannya gini-gini. Wah, ngaco aja. Itu Kiki yang kayak Makanya dia teriak-teriak ya. iya, maaf ya, gue denger dari dia teriak astagfirullah, dari istighfar, Allahu Akbar, sampai maaf ya, sampai kata-kata kasar deh. Itu lu bisa bayangin lah paniknya dia kayak gimana. Nih, kalau misalnya emang dia halu sekalipun, Bi, nggak asik banget kan siang-siang halu kayak gitu. Wah, Iya nggak juga sih? Gitu loh. Mimpi apa nih anak kan gitu kan. Dan ini bener emang nyata dia ngalamin itu. Kayak gitu. Set, ngeri banget anjir, siang loh. Siang Dan bolong. terperangkap lagi kan maksudnya. Dia ngerasa itu kayak panjang Bi, lama itu waktu Bi. Sampai dia mau ke pintu tuh, wah lama waktunya. Buset, kayak di ini juga ya, sirup juga ya. Apa ya, kayak sirup ya? Kayak kesirep juga gitu loh. Itu gue bener-bener saking mungkin karena noidnya gue atau apalah gue nggak tahu, gue lagi gue sampai bingung yang gue rasain tuh apa. Itu pintu jauh, waktu lama banget. Ngeri banget. Kebingungan bro, doi bro, teriak-teriak gitu. Gue sih ya maksud gue dari pas nyokap nelpon itu kan udah denger Kiki teriak-teriak. Itu gue juga nggak tahu tuh jeda berapa lama setelah udah denger Kiki tuh baru nelpon gue. Belum lagi perjalanan gue pulang 40 menitan lebih. Iya, lama lebih. Iya kan. Jadi emang dia ngerasain itu tuh lama. Dan gue pulang pun juga itu nggak langsung kayak semenit dia langsung ada, enggak. Gue sempat ngobrol bentar dulu sama nyokap lah, kayak mungkin 5 atau 10 menitan. Iya katakan sejam lah tuh dia. Ada di dalam situ. Siang bolong, pintunya tuh jadi ada 2 pintunya. Pintu teralis sama pintu utama. Oh, tahu gue yang double pintu gitu. Iya, ya, dua pintu tuh. gitu, Pintu iya. nyamuk gue bilangnya. Iya. Pintu nyamuknya pintu ininya kebuka, pintu nyamuknya ketutup. Wah, Dan aduh, apa ya maksud gue gini. Itu dia maaf Bi, rumahnya tuh nggak panjang, rumahnya nggak gede. Tapi jauh banget dia mau nge-reach pintu itu tuh kayak anjir jauh banget. Karena si Miss K di apa ya, di penglihatan dia itu Miss K tuh benar-benar di situ konsisten, gayanya rata tuh, tengkurap gini-gini. Tapi dia kayak maksudnya sempat bilang kayak emang itu berasa kayak nyentuh sesuatu nggak Dia sih? nendang-nendang Bi. Saking paniknya kayak gimana sih, kayak mungkin orang kayak dikejar anjing ya. Kayak lo kalau misalnya pernah liat orang digigit anjing gak sih? Paniknya kayak gimana? Gue sih membayangkannya seperti itu. Gitu. Gak beraturan gitu. lah ya paniknya. Gak beraturan. Udah akhirnya dia ngeliat. Gue nanya dong. Penasaran, mumpung nih gitu kayak. Mumpung dia ngeliat juga nih. Kayak gimana bentuknya Ki? Lo tau gak? Badan. Anjing kenceng banget gue. Badan rata. Dia pokoknya cuma ngeliat gundukan pala, bukan gundukan, dia cuma ngeliat kepala, rambut ya ada tulangnya lah gitu. Gitu. Cuman emang mukanya ke bawah aja. Badannya dia nggak ngeliat ada kaki, pokoknya badannya itu rata sama ubin. Jadi kayak cuman baju aja, gimana sih, baju dikasih pala gitu. Kayak gitu tuh. Tangannya abu-abu, warna tangannya itu abu-abu, terus kayak bercak hitam. Abu-abu apa ya, abu-abu, nggak gelap cuman agak terang Bi, tapi abu-abu intinya warna tapi tangannya. nggak kelihatan panjangnya gitu apa gimana gitu, dia bener-bener kayak cuma kelihatan yang jelasnya bagian badan dan kepala aja ya gitu. Iya gitu. Itu gue set deh kata gue, nggak ada badan nih Bi gitu. Sama sekali nggak ada badannya. Gue liat mukanya kayak gimana Ki, dia bilang demi Allah gue nggak fokus pokoknya itu kayak
pala di bawah terus, cuman kayak sesekali tuh kayak lo tau gak sih di apa ya, di penglihatan dia tuh kayak gitu pala itu kayak gitu. Wah, kayak ngelek-ngelek gitu Iya. ya. Dan Kiki ngeliat di rambut ini nih, jadi kayak sekelebat misal kayak gini nih, misal kayak dia goyang rambutnya kan kayak jatuh gitu tuh, itu palanya tuh kayak langsung tembus ke ubin Bi. Aneh nggak lo, bentuknya aneh banget. Gue langsung kayak Wah, berarti ibaratnya visualisasi si Kiki juga jelas banget iya gitu. iya dan gue deg-degannya ke bawah di situ, deg-degan gue Bi. Acil, gue bilang kok gue deg-degan ya dengan bentuk yang abstrak itu gitu. Kayak gitu, dia nggak ada kaki, dressnya apa ya, kayak Putih gitu ya? Putih apa hitam? bukan putih. Kiki bilang itu sebenarnya kayak gimana sih lo kalau ngeliat antara ada sama enggak gitu loh Bi. Oh, sama-sama. Tapi ada doang. polanya. Jadi mungkin di situ Kiki Maksudnya berwujud gitu. Cuman Iya. cuman sampai dia nggak bisa apa nih warna. Iya. Mungkin ya stereotipnya ya kan, taunya begitu putih warnanya. Iya, orang Jadi main udah pakai dia ke describe itu putih. Dia kayak ya kebayang itu putih gitu. Kayak gitu. Cuman yang pasti adalah dia cuma ngeliat itu kayak transparan Bi. Anjir itu Bi, sumpah gue langsung kayak siang masalah ini lagi ya. Lu mimpi apa Ki, siang bolong lah bro. Gue bilang nggak tahu gue ya. Wah gue kenceng banget lagi. Set nggak mau pulang dia udah tuh. Malamnya tuh Kiki pulang Kiki nih, jadi akhirnya enggak, pulang. sebelumnya Kiki mimpi kan, gue nanya lu maaf nih Ki ya, sorry banget nih ternyata serius ya, gue bilang lu ada masalah apa. Akhirnya lu jadi cari tahu. Nggak tahu kenapa ya, kayak ada sumbernya kali kan gitu. Kayaknya kesamaan semua orang tuh dengan advice yang sama ya, kayak lu kurang sholat kali. Iya gak sih Bi? Lu pernah gitu gak sih, kayak kalau temen lu ngeliat sesuatu atau apa, kayak lu nggak sholat kali, lu lupa baca doa kali lu. Entah kenapa kayak semua orang sarannya sama gitu. Padahal yang nyuruh belum tentu sholat. Lu kurang ini lu. Iya kan? Jadi gue kayak gue apa ya, maksudnya tetap gue takut, udah mulai takut banget, tapi penasaran gue juga nggak bisa gue tampung lah gitu, kayak coba inget lagi deh Ki, lu kenapa kemarin, kenapa mungkin atau gimana. Nggak ada apa-apa, gue normal lah, gue pulang kerja udah pulang apa subuh kalau nggak salah, dia nyampe tuh jam 5-an malam. Makanya dia baru bangun siang. Jadi malam pas tidur emang dia mimpi, Kiki itu mimpi kayak apa ya, dia ngeliat perempuan di apa, lu tau nggak savana ya gitu. Pokoknya itu gue nggak tahu dia mau nyebut itu lapangan kosong atau apa, cuma lowong banget gitu, kayak luas banget gitu. Gue nggak tahu itu cewek ngapain, gue nggak tahu. Maksudnya dia cuma ngeliat si perempuan itu kayak, lu tau gak sih kayak lu orang-orang teater gitu kalau Iya. kayak gerakan halu nggak jelas. Udah, dan itu kayak sebentar doang kok gitu. Dan sorry ya, dia mimpi jorok habis itu. Bisa nyambung ke situ ya. Iya, mimpi becek dia gitu. Nah, Cuman ya, namanya laki. Iya, namanya laki, naluri. Jadi kayak ya pas bangun normal aja kan, dia ke dapur dulu ya kan, dia ke dapur ambil minum, terus dia kayak langsung nyiapin pakaian kotor itu buat dia dibawa ke atas. Udah di situ dimulai itu. Wah, ngaco banget. Kalau kejadian cepet, cuman kalau gue ngelihat apa ya, kalau gue dengerin cerita dia itu kayak lama waktu Bi. Iyalah, orang katanya dari lu ditelepon sampai lu rumah baru, dia baru masuk, lu baru mau ke rumah lo kan gitu ya. Nah, gue mau ini Bi, gue mau menceritakan satu, gue lupa, gue pernah ngelihat, bisa dibilang ini sosok ya, satu pengalaman yang buat gue ini paling, kalau secara wujud ini paling real, tapi dengan bentuk yang menurut gue nggak real. Gimana maksudnya? Waktu itu gue pernah gitu, waktu gue pernah ngelihat sosoknya perempuan, tapi ya bentuknya nggak serem, kayak perempuan baru balik gawe gimana sih kayak gitu. Tapi tau pas belok ke kanan, gue ikut belok, dia udah hilang. Percis gue di belakangnya waktu itu. Cuman ya karena emang dari wujudnya nggak serem-serem banget, jadi noitnya gue cuman kayak, ini cewek kemana tadi, udah itu doang gitu. Cuman kalau ini pengalaman gue waktu pas ke Gunung Lawu. Lu tau Gunung Lawu nggak? Nggak tahu gue. Gunung Lawu di mana? Gunung Lawu tuh di Seragen Bi. Iya. Katanya konon ya, jangan dibalik.
Jadul banget ah. Jadi gitu Bi. Si Gunung Lau tuh terkenal dengan ya bisa bilang kemistisan ya. Menurut gua kayak sebenarnya semua tempat mah ada aja gitu ya. Iya. Apalagi ya gunung laut ya Bi ya, Iya. gitu kan. Jadi pas gua kesana, jujur Bi, pas gua denger ke gunung yuk, naik gunung mana Lau, gua ayo aja. Dan gua nggak mikir kalau itu gunung kayak gimana gitu. Karena lu nggak tahu backgroundnya ya gimana kan Gua- ya itu gunung. Gue pun nggak kepo untuk nyari tahu hal itu gitu. Emang gue tahu kalau kayak gunung yang menurut gue serem ya, Salak, Ciremai. Yang gue nggak tahu kenapa itu Jawa Barat. Gitu. Menurut gue kayak kok lebih spooky gitu. Tapi ya so far alhamdulillah mana-mana aja gitu. Gue naik ke sana, gunung gede gitu mana-mana aja. Karena nggak ada pikiran ke situ juga gitu loh. Iya. Ke Gunung Lau. Ya udah tuh. H-1 iseng gue ngeliat YouTube be. Gue cek di YouTube. YouTube. Iya. Jadi Ucup kali. Ucup. Fluxcup. Iya gila. Jadi gue cek di YouTube. Anjir banyak Bi. Ya. Oh, ini referensi-referensi bahwa dari yang packaging sinematik ya kan, sampai yang aur-auran tuh. Anjir, ini besok gue kesini dong ya kan. Gue kira pas setelah ya jadi suges dong ya kan. Suges. Mulai suges. Jujur sih Bi. Perjalanan cukup panjang tuh. Saat gue naik berantas waktu itu kan keretanya tuh. Normal aja perjalanan normal. Jadi gue berdua sama temen gue, namanya Ateng. Iwan namanya. Dia cuma panggilannya Ateng. Bawa kayu kan nih? Iya. Ateng bawa kayu itu. Thank you. Iya dong, udah closing statement aja. Jadi gue sama Ateng berdua nih. Gara-garanya susah nyari yang. Jadi gini, kita tuh ya udah kalau mau naik gunung gitu, gue ngajak lu nih Bi, ya udah lu kalau nggak bisa pun gue tetap jalan, minimal berdua cuman. Nah jadi waktu itu kita ngajakin sana sini ya rata-rata pada nggak bisa. Akhirnya Teng gabung aja kali sama pendaki yang lain. Ada lo komunitas tuh dari banyak campuran mapala segala macem lah gitu kan. Jadi udah kita harusnya ketemu rombongan, cuman kita datang lebih awal Bi. Untuk ke Seragennya kita lebih awal karena gue emang mau nyampe sana tuh kita ke rumah apa ya tantenya, gue lupa panggilannya apa ya, budenya Ateng. Jadi kita ke rumah budenya Ateng. Wah keren Bi, bangunannya epic banget rumahnya, bener-bener kayak joglo seadada. Satu lantai, rumahnya gede Bi, bangunannya gede gitu, kayak gimana sih rumah zaman dulu. Pintunya gebyok. Maksudnya rumah panggung gitu ah? Enggak, panggung sih enggak. Cuman emang dia ada floornya naik ke atas gitu. Buka pintu nih, itu kan gebyok ya. Buka pintu, teng. Wah, anjir. Ini sebelah jadi masuk ruang tamu, enggak ada lampu sama sekali. Lu tahu di belakang ruang tamu itu apa? Bangku-bangku itu gong. Ya ini apa namanya buat Dalam. karawitan ya. Ada gamelan. Ada gong, ada gamelan, ada wayang kulit. Waduh. GG enggak lo? Ini dia Iya, yang gue kan? hindarin. Padahal itu Bukan seni. cuma tempatnya tapi ceritanya gitu. Itu seni ya padahal, cuman nggak tahu kenapa kayak ya gue nggak munafik ya, gue takut kadang kalau udah ngeliat alat musik itu atau alat kesenian itu tapi di tempat yang menurut gue aduh gitu loh, karena gelap, lembab, kotor, padahal itu ruang tamu. Kayak ini gak sih kayak waktu lu nonton film Keramat, tau gak lu yang di homestay-nya? Iya. Di bagian belakang kan tuh Bener. wah itu aja gue ngeliatnya udah Precis. gue visualisasi langsung ke situ. Nah, gue lu tau kan pintunya kayak gimana? Gebyok kan. Kayak gitu, yang emang dia tuh langit-langit langsung genteng gitu Bi. Yang iya ada jaring laba-laba gimana kayak gimana sih kotor gitu. Cuman rumahnya sih bersih tapi ya ada spot-spot tertentu yang jadi ini rumah bagian depan langsung kayak gitu. langsung kayak gitu. Kan kalau yang Keramat kan di bagian belakang. Nah, ini depan masuk tuh udah lu udah dikasih lihat itu alat gong gitu. Terus itu akan ada kayak tembok gitu kan. Masuk lagi itu kayak ruang nonton Bi. Nah, itu ada panggung ruang keluarga lah, iya, ruang keluarga lah ya. Itu kayak ada level gitu, kayak ada panggung. Nah, itu disitulah, cuman di situ ada saudaranya Ateng itu, bibinya itu, sama kedua anaknya. Suaminya lagi di Jakarta kalau nggak salah. Pokoknya cuman berdua. Udah selesai kayak gitu. Nah, sebelah kiri, jadi sebelah kanan itu kan memang kayak ruang apa? Gua lupa sih, kayak sebenarnya itu samping ruang TV itu kayak ada
lemari lagi, cuman ada lagi ruang gue nggak tahu cuman itu apaan. Karena Kayak gua- sekat-sekat gitu Iya, akhirnya. kayak sekat-sekat, kayak prasekat gitu. Gue ke kiri, ke kiri itu Bi. Di situ arah dapur. Dan itu benar-benar emang dapur itu yang masih kayak pakai cerobongan gitu loh, yang pakai tiup-tiup gitu. Oh, Ya, sorry ya, semuanya pakai maksud kayu gua- bakar. Iya, gitu jadi ya. ubinnya Bener-bener tanah. Iya. Tanah Tahu, liat. gua tahu. Bisa Nah. gambarin gua. Jadi situ dapur, sininya tengahnya lagi itu kamar mandi, sininya lagi ada ruangan tapi gue nggak tahu apaan, kayak gudang gitu tapi segede kamar lah, gede. Nah, Posisinya langsung buat keluar kali ya, ke iya, belakang ada kali iya. ya, pintu belakang jadi gitu gue kali ke ya. kiri dulu nih, langsung kanan nih, kanan tuh dapur juga gitu kan, tapi kayak meja buat bertiga gitulah gitu. Nah itu masuk ke kamar tapi ada ruangan dulu, jadi kayak apa ya, tempat kayak buat naruh makanan kali ya, ada kamar kecil lah gitu. Dalam kamar itu nanti masuk lagi ada kamar. Nah itu kamar itu tuh. Buset, ada kamar Kamar dalam tidur. kamar nih Iya. ya. Buset, kamar sepsen. Nah, Kamar sepsen, kamar terus. kalau sebelah kirinya tuh outdoor, jadi kayak buat jemur. Oke, Hmm. mungkin kebayang lah ya kayak gimana ya rumahnya. Hmm. Udah normal tuh, gue tidur malam itu, gue capek banget lah ya gitu kan. Saat kita prepare nih buat besok nanjak. Udah normal Bi, malam pertama Bi. Aman malam pertama. Berarti udah jalan ya, udah ada. Baru nyampe Sragen. Jadi sorry, kamar ating tuh gue buka pintu tuh rawa. Oh, ini jadi posisinya masih di rumah Masih itu di ya, rumah, rumah masih di budenya ya. Rumah budenya. Itu rawa, depan rumahnya masjid. Sorry, musola. Jadi udah selesai kayak gitu, gue tidur nyaman lah di situ, adem. Meskipun emang nggak tahu kenapa, karena deket rawa kali ya, jadi banyak nyamuk. Udah tuh saat naik gunung lah. Besokannya kita berangkat tuh. Jujur gue udah mulai noet di situ. Karena kesuges ya sama. Tapi lu nggak dapat kejadian apa-apa ya? Alhamdulillah di situ enggak. ya? Alhamdulillah, sorry lebih tepatnya belum. Sayang banget tuh. Iya. Sayang banget kenapa nggak kejadian Iya. gitu kan. Terus Nyumpain gue lo. spotnya kan itu udah ini banget, udah harusnya ketemu biasanya gitu. Epic banget gitu. Paling enggak ibu-ibu lewat pakai ya itulah gitu, kayak yang di Keramat lah persis tuh. Mudah Yang di film fotonya. Keramat. Sikat. Nah jadi gue berangkat nih, itu pendakian gue mulai gue berangkat ke pos itu kita pagi Bi. Lucunya kita ketinggalan rombongan. Jadi Padahal niatnya buat duluan nih, udah harusnya nginep nyampe gitu duluan kan. Lucunya kita ketinggalan rombongan dan gak tau kenapa gak ada info kalau mereka udah datang. Tau-tau mereka udah naik duluan. Lah, terus jadi ketinggalan dong. Literally gue berdua sama Ateng. Kayak gitu. Ini seingat gue Bi ya, seingat gue ya. Gue naik itu malam Jumat Bi. Sorry, besoknya Jumat. Iya malam Jumat tuh. Seingat gue, iya malam Jumat berarti kan. Berangkat gue pagi, jadi gue nyampe simaksi dulu segala macem. Kita mulai pendakian itu jam kalau nggak salah jam 8-an Bi, dan itu cuaca udah mendung, udah mulai dingin lah, udah kayak lu kalau di puncak pas kayak gimana sih, udah kayak gitu tuh, dinginnya percis kayak gitu. Jadi gue lewat jalur Cemoro Sewu, treknya, jadi ada Cetok, Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu. Gue lewat Cemoro Sewu, yang bisa dibilang itu udah paling atas lah karena kita ketinggalan kan. Tadinya mau lewat Cetok nih, jadi dakinya tuh nyantai Bi. Oh jadi ada beberapa jalur yang Aksesnya, buat naik ya, buat. Jadi udah kayak gitu normal Bi, semuanya normal. Meskipun gue masih suges ya, udah naik ke atas jam 3 jam di pos 3 itu maghrib. Kayak gitu. Kita sempat tuh di pos sebelum itu kita kehujanan lah gitu kan. Tapi lu dapat barengan gak sih akhirnya? Kalau akhirnya ketemu orang ada. Ya maksudnya ada barengan ya gitu ya, buat rombongan lain lah ibaratnya. Bener. Gue pada akhirnya gue alhamdulillah nggak berdua tok sama Teng. Meskipun startnya gue berduaan tuh, bener-bener kayak keren ya Teng ya. Bener. Tapi masih berdua nih, masih karena masih sore pagi, lah, masih pagi malah. pagi ya. Jadi udah kayak gitu. Udah nih jam di pos 3 tuh gue jam 5:30 kalau nggak salah Bi. Oh itu hujan dan udah gelap lah di situ. 5:30 itu udah gelapnya kayak habis maghrib Bi. Udah tuh, jadi kita di situ mutusin buat udah kita harus malam di sini nih, ngecamp deh. Yang ternyata gue baru tahu ya kalau pos 3 tuh nggak boleh ngecamp kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya. Nggak boleh. Ada isu apa emang? Karena emang bukan tempat yang ideal buat ngecamp, itu trek soalnya. Kan kalau ngecamp tuh nggak boleh ngalangin jalan orang. Oh, baik. Gitu. Terlalu sempit buat orang lewat gitu. Udah kita lanjutin. Nah gue biasalah kayak biasa, gue kalau dingin sakit gigi Bi, ya kan. Iya. Padahal gue punya sesak napas tapi ya alhamdulillah udah gak pernah berasa sih. Tapi karena malah ke gigi ya kan. Iya, waduh gimana nih gue kelojotan dong ya kan. Malam-malam tuh jam berapa tuh, jam 4 subuh lah tuh.
Udah tuh ya akhirnya alhamdulillah udah enak sendiri lah gitu kan. Gue paksain deh mau nggak mau, gue juga nggak bawa obatnya kan. Udah kita lanjutin perjalanan tuh jam 9 pagi kalau nggak salah. Oh udah sempet, pokoknya intinya Iya. bermalam di situ lah ya. Malam di situ dengan keadaan hujan saat itu. Udah nih normal, saat kita naik lagi itu summit kalau nggak salah jam 12 siang gue. Summit Siang. gue udah nyampe puncak tuh, tas udah turun ya kan, kita langsung turun, nggak ada nginep lagi, langsung bantai sampai malam. Gue turun tuh jam setengah 2 jam 2 pagi. Jam 2 pagi, jam 2 siang. Gue turun jam 2 siang, nyampe pos bawah itu kalau nggak salah gue jam 5-an deh kalau nggak salah. Malam ya. itu jam 7:30 gue baru nyampe pos bawah tuh. Udah kita makan dulu ya kan, dan seperti biasa gue pasti nahan boker ya kan kalau di gunung ya. Minum diapet yang banyak deh tuh ya kan, kayak gitu. Udah akhirnya kita pulang ke rumah Bude. Oh intinya udah Balik nih nggak ada, intinya nggak aman ada, ya, aman ya. aman tuh, itu udah aman. Gue balik nih ke rumah Bude, kita makan dulu kan di luar. Itu lu percaya atau enggak Bi, di situ aksesnya gue inget banget, GrabCar cuma ada satu mobil Bi. Cuma ada satu mobil doang di situ. Itu juga nggak mau pick up. Nggak mau jemput deh. Oh maksudnya kan kelihatan ya ada berapa armada gitu ya. Iya, Kelihatan oh ini benar cuma satu dan nggak pick up ya. Di sana ya angkutan umum aja gitu. Ya itu udah selesai. Kita pulang nyampe rumah Bude itu kalau nggak salah jam 11-an malam. Ya kan capek dong Bi, betis kenceng nih kan. Olahraga kurang gue sebelum berangkat ya kan. Udah nyampe sibuk lah dengan masing-masing ya kan. Ateng mandi segala macem, habis itu gue mandi ya kan. Udah saat mau tidur, pokoknya gue inget banget itu jam 12:30 lah gitu. Ateng udah pulas. Jadi keadaannya di situ pintu kalau tidur tuh nggak ditutup banget Bi. Kayak gitu, nggak tau kayak udah kebiasaan aja kali ya, kayak nggak ditutup full gitu nggak. Dan posisi kamar gini Bi, dia manjang gitu Bi. Nah, kamar itu kalau misalnya lu buka pintu dia ngelebar berarti kan. Nah kasurnya tuh ngadep ke kanan Bi dari pintu, ngadepnya ke sana semua gitu, jadi manjang. Jadi kasur Ateng itu depan gue di pojok kanan, gue di pojok kiri. Oh lu sendiri. Sendiri, jadi ada dua kasur, Ateng di sebelah kanan, gue di sebelah kiri, ngadepnya ke tembok semua. Itu udah lemari jadul jati gitu. Males banget. Ada, lu tau gak sih ada meja anak SD sama bangku SD yang warna-warna hijau gitu. Nah itu ada satu tuh, meja satu, bangku satu. Ubinnya masih kayak ubin-ubin warna kuning, tau gak sih lebih ubin-ubin yang tanah liat warna kuning. Nah udah tuh, intinya Ateng udah pulas, udah mulai ngorok lah ya kan. Di situ dimulai Bi. Nah Ini dia nih yang ditunggu. ini nih, suges gua nggak ke kanan karena sebelah kiri gua rawa Bi. Suges gue ngeliat kiri terus nih, rawa bro ya kan. Tapi maksudnya ventilasi gitu ya, ada jendela gitu ya. Dia ada jendela, ada tralis gitu yang kayak cuma lurus doang tuh. Gitu kayak gitu. Jam gue inget banget, jam kayak itu jam 12:30 deh. Mulai Bi, ada interaksi Bi. Ada, jadi kan gue kan bawa apa ya, banyak plastikan lah ya, baju-baju kebasahan segala macam itu. Itu kan emang belum gue packing lagi lah, baru gue keluarin lah itu. Berantakan lah bisa dibilang ya gitu, kotor juga gitu kan. Nah setelah kayak gitu anjay bunyi apa tuh. Nah jadi di situ mulai ada suara plastik kayak gimana sih, plastik kesenggol bunyinya, Kresek normal gitu ya. Karena gue beneran pernah ngeliat ada kodok di kamar itu karena pintunya nggak pernah ketutup. Sebelah juga rawa tapi masuknya dari pintu arah dapur. Ya kan gitu, pintu itu nggak pernah ditutup. Pintu yang mau keluarnya pun juga nggak ditutup. Berarti kan mau ke situ ada 2 pintu kan, kayak gitu kan. Jadi nggak pernah ditutup tuh pintunya. Dan gue emang pernah ngeliat tikus juga gitu masuk di situ, kayak gitu. Jadi gue pikir tuh bunyi tikus Bi. Makin aktif tuh, kesak. Gue masih mikir itu hewan Bi. Baru yang bikin gue bingung adalah suara cetar. Lo tau nggak apa? Apa tuh? Itu sendal lo tuh sendal swallow kan. Kalau jatuh bunyinya nggak mungkin kayak gitu Bi. Dek paling gitu kan, dek gitu. Atau kalau ada plastik bunyinya ini bunyinya cetak, kayak sendal swallow Kayak ditampar. Buset dah. Tuh bunyinya. Baru gue bengong apa ya, baru di situ gue noit lah. Gue main handphone, baterai gue itu udah hampir 8 atau 12%-an lah, udah lowbat itu Bi. Gue main poker tuh, gue inget banget tuh. Mau nggak mau ya kan, cuman apa ya bisa dibilang di situ wifi juga, sinyal juga agak-agak gimana ya gitu kan.
waduh gue nggak bisa ngedistract ini gue nih, perhatian gue nih, dan gue lagi noit parah nih. Kok berasa ya ngerinya gitu, lu tau nggak? Gue agak sesak napas bi. Mendadak sesak napas. Iya. Aduh. Mendadak agak sesak napas gue. Dan itu kamar panasnya, Padahal harusnya dingin ya kayaknya. Gue sarungan tuh 2 lapis gue inget banget itu. Gue sarungan, jaketan juga gitu, ibaratnya kayak gue timpa jaket juga gitu tuh. Berarti dingin kan, lu bisa bayangin kan. Ini gue kepanasan gitu. Alhamdulillah gue nggak lagi demam, gue nggak lagi sakit. Udah selesai kayak gitu tuh, ya kan. Gue fokus gue adalah akhirnya apa? Ngeliat pintu bi, kayak gitu. Pintu kamarnya nih ya. Pintu kamar itu. Karena kebuka nih. Kan emang kebuka kan. Itu gue tidur makin mojok deketin tembok gue. Gue kalau noit pasti deketin badan ke tembok gue. Yang penting gue bisa ngeliat semua sisi gitu loh. Dan belakang gue pastiin tuh nggak ada apapun. Kayak gitu. Gue pastikan itu di belakang gue tuh nggak ada apapun. Kayak gitu. Nah udah gitu, perhatian gue udah cuma ke pintu doang. Itu pintu bi kebuka bi. Kan posisinya mau udah kebuka nih, terus maksudnya gimana tuh? Makin kebuka lebar. Oh geser. Suara apa? Sendal, aduh kenceng banget. Suara sendal tadi itu udah 2 kali bunyinya. Lagi bunyi lagi. Iya kan? Gue udah makin mojok nih. Sih kan gue makin mojok. Lu tau gak bi? Sebelum gue ngeliat sesuatu di pintu itu, bangku kayu yang tadi gue bilang maju bi. Kenceng banget nih. Demi Allah. Bangku kecil itu yang serius gue gak bohong. Demi Allah. Terus itu bangku geser maju bi ke arah gue bi. Aduh. Lo tau gak gesernya gini? Gesernya kayak ngezigzag gitu. Sak. Enggak yang hack, enggak gitu enggak. Sak. Tapi pelan gitu kayak ya. Kanan kiri. Majunya kayak gitu. Cepet temboknya cepet. Trak. Gitu. Lu bayangin tuh bi. Wah lu nggak teriak atau apa gitu Apa ya? Nggak yang, bangunin temen lu gitu. Ini yang gue bingung adalah gue bener-bener apa ya, kayak lu orang nge-freeze kayak rap-rapan pernah gak sih? Iya. Oh, atau mungkin lu pernah ngerasain gak sih? Iya. Jadi lu nggak ya cuman gue cuman bisa mojokin badan gue pokoknya ke paling pojok. Gue cuma bisa mojokin badan gue ke paling pojok doang. Gue buat teriak teng. Ateng kan temen gue kan. Teng. Itu susah banget. Sampai akhirnya nih di pintu itu, setelah si bangku itu bertingkah ya, gitu kan. Itu gue bener fokus banget ngeliat itu pintu. Mulai ada apa namanya, siluet ya. Aduh. Mulai ada bentuk saat gue nggak tahu dia makin maju atau dia membesar, karena sama menurut gue. Jadi entah dia makin maju, jadi itu pintu rasanya itu ke arah lu aja gitu ya. Intinya itu bentuk udah mulai agak lebih gede bi. Yang tadinya dia kan ini pintu nih ya, ini pintu ada doi nih. Doi ini maksud gua adalah Poci. Aduh. Oke. Gua ngeliat jelas banget bi ya, ujung-ujung siku-sikunya itu tuh ini maaf ya, tali ininya nih, ujungnya nih itu jelas banget. Demi Allah gue ngeliat itu bi, itu jelas banget bi. Kayak gitu. Kena kan lo permain sugus. Sugus nih nongol nih kan. Terus gimana? Udah kayak gitu. Dan lu nggak bisa buat apa-apa ya, udah kayak kerap gitu ya. Dan intermezzo dikit, ini lampu baru diganti kan. Ya mati lagi ya, udah biarin. Skip, cuekin aja. Jadi jangan ingetin dong gak? asal lagi muka lu gelapan nih kan. Jadi gini bi, sosok si Poci itu entah dia maju mendekat atau dia membesar. Makin dia gede bi, gua nganggapnya dia makin gede deh. Makin dia gede itu makin kelihatan bi. Aduh, nih gue kenceng banget. Gua makin gak bisa ngomong apa-apa di situ. Itu gue bener-bener ngeliat dia tuh, lu tau gak sih kayak apa ya, lecek-lecekan ujungnya segala macam. Tapi lu percaya apa enggak, itu tembus pandang. Wah, itu tembus pandang. Gue masih bisa ngeliat pintu itu, pintu kan warna hijau. Iya. Gue ngeliat itu pintunya warna hijau kok. Pintunya tembus pandang. Gitu. Udah nih, makin maju. Gue jujur bi, demi Allah, gue nggak berani ngeliat muka. Akhirnya gue nekat bi. Udah, ini gimana sih lu kalau udah saking, lo be, buat lu saking takutnya pernah nggak bi? Akhirnya apa? Lu marah bi. Iya. Gue marah bi. Marah banget gue. Kayak anjrit.
Maksud kayak gimana sih kayak Ya wah, udahlah gitu. kayak udahlah, gue udah noid parah men, gila. Mhm. Itu mukanya Bi. Nih, entah kenapa kesamaannya adalah gue pun melihat apa ya, mukanya itu tuh abu-abu Bi. Gue pernah ngeliat foto penampakan temen gue waktu di Gunung Salak, ya kan, Mrs. K. Itu abu-abu mukanya. Waduh. Mukanya abu-abu. Dan gue teriak di situ. Teng, bangun Teng. Oh lu akhirnya bisa. Teriak gue. Lu tau gak gue? Gue merinding banget. Terus? Gue marah nih. Gue lempar, gue banting handphone gue ke pintu. Anjing lu. Teng, bangun Teng. Gue masih face to face nih keadaannya. Dan lu tau gak? Dia gak mengecil Bi. Dia makin gede Bi. Yah. Ternyata apa? Dia membesar Bi. Dia bukan maju Bi. Dia makin gede Bi. Oh jadi kayak kalau yang gue dengar itu kayak misalnya orbs kan gitu ya, energi gitu lu, ya. Lu kalau Dari ngeliat orbs, orbs. sorry ya, lu kalau ngeliat orbs itu kan lu jelaskan ya. Iya. Buletannya itu jelaskan ya. Percis Dari banget kayak orbs itu kalau makin katanya ya itu kan sesuai visualisasi bayangan kita juga gitu. Iya. Kalau kitanya makin ini energi kita kan katanya keambil gitu sampai akhirnya jadinya ngebentuk. Betul. Akhirnya tuh ngebentuk doi Heeh. sesuai sama bukan imajinasi ya. Mungkin dari pada saat itu ya lo arahnya ke situ bayangannya. Iya, dan ya ops kan bulat doang. Iya. Lah ini sih Poci. Gue marah ya kan, kata gue anjing lu. Makin gede nih bentuknya nih. Teng, bangun Teng. Bangun gak nih si Akhirnya Ateng? bangun. Terus? Lampu kan mati tuh. Bangun. Teng, nyalain lampunya Teng. Gue gak ada sopan-sopannya tuh. Bete kali dia bagaimana kan. Buset, lu ngapa? Dipanggil AA gue kan. Dinyalain tuh lampu. Lu kenapa? Gak apa-apa Teng. Takut ada ular. Soalnya kayak plastik bunyi-bunyi nih. Wah lu gak berani ngomong Percaya gak gue. lu? Gue gak berani ngomong. Gak tau kenapa Ateng sosoknya lebih gue takutin jadinya. Gak apa-apa Teng, udah lo tidur aja, lampu nyalain aja ya. Yaudah akhirnya kita putusin lampu terang gitu. Meskipun dia juga kayak gimana ya tidur. Soalnya maaf ya, langit-langitnya tuh pendek Bi. Jadi kayak Jadi silo ya. Iya jadi silo banget ya. kan. Yaudahlah. Udah nih keadaannya udah pagi ya kan. Gue pada akhirnya dengan sendirinya gue tidur lah ya kan? Dengan sendiri gue tidur. Kita balik lah tuh. Besokannya siangnya tuh kita jalan-jalan dulu lah gitu kan, mandi ke. Intinya lu juga belum berani cerita ya. Iya. Jadi lusa gue pulang. Baru tuh pas gue nyampe di studionya dia, gue ceritain semua. Lu kenapa ya? Sambil nyengir-nyengir kayak gimana? Oh dia juga tahu ya, mungkin dia juga tahu. Akhirnya juga dia nahan nggak mau nanya pas di sana ya. Iya. Lu kenapa ya? Ya kalau kan katanya Bi ya, kalau lu ngeliat sesuatu di gunung, lu jangan ceritain. Kayak gitu. Dan kita kan kalau berjalan itu kan, kalau di agama kita kan tidak menganjurkan kita untuk melihat ke belakang. Di manapun, dalam keadaan apapun, gitu kan. Gitu, karena jalan fokus ke depan kan. Nah ini kejadiannya bukan di gunung nih. Gue ceritain. Lo tau gak Teng, gue bangunin lo kenapa ya? Poci Teng, gede Teng. Makin gede pocinya, bukan ngedeket ternyata. Ah serius lo? Kayak lu tau gak sih tektokan yang kayak gitu tuh yang kayak serius lo tapi nyengir. Lu jujur sama gue deh Teng, ada apaan Teng sebenarnya Teng? Terus dia cerita apa? Iya jangan dilawan. Di mana-mana juga ada, apalagi itu. Sampingnya rawa. Enak banget ngomongnya. Jangan dilawan gimana mau. Gua kira solusinya apa gitu. Iya. Bilang jangan dilawan, siapa yang mau lawan, gak ada yang nantang. Itu kan emang cuma nongol aja. Pasti gua antepin. Nah, itulah yang apa ya bisa gue bilang, pengalaman dengan bentuk visual yang gak lazim. Wah itu gila sih ya. Tapi lu bener lu kayak itu bentuknya kayak orbs tapi bentuknya bukan bulat. Iya mungkin maksud gue gitu. Jadi kan kalau yang gue tahu ya itu dulu tuh dapat info-info gitu dari dunia lain kali gitu ya. Yang katanya tuh kalau Citra Prima tuh biasa tuh. Kalau ketangkap kamera tuh kan dari orbs. Nah itu katanya tuh emang energi kan, energi itu yang mungkin kalau misalnya kita suges gitu kan ya, suges sesuatu, sebenarnya itu bentuknya bisa jadi apa aja, sama yang nantinya jadinya lu bayangin gitu loh. Kalau emang lu ngerasanya kayak wah potis nih gitu kan, ya berbentuk lah jadinya gitu katanya. Energinya makin kuat, sugesti lu. Nah jadi katanya ya energi kita itu ketarik lah sampai ngebentuk si orbs ini gitu loh, katanya sih gitu. Sebenarnya makanya hampir
setiap tempat tuh ya pasti ada lah energi gitu, cuman balik lagi tergantung katanya sugesti kitanya masing-masing gitu. Cuman balik lagi percaya nggak percaya gitu. Percaya sih benar. Percaya nggak percaya gitu ya. Gua pun dengan keadaan sekarang ya bisa gue bilang kayak mungkin gua halu saat itu. Bisa jadi ya. Gue berusaha Soalnya untuk menangkal itu aja. soalnya jujur, mungkin di posisi lo ya, kalau misalnya gua kayak gitu, gue juga nggak tahu ya bisa ngelakuin apa ya. Lo kan lo tegesin akhirnya ya. karena saking takutnya. Karena gua kalau misalnya itu kan lu nggak bisa kemana-mana ya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak gue di jalan gitu terus ngeliat kayak apa ya gitu kan nggak kayak nyaru-nyaru gitu. Nah kalau karena posisinya lagi di jalan kan akhirnya bodo amat kan. Nah, udahlah bodo amat nggak ditegesin gitu kan. Tapi kalau posisinya lagi diem di tempat penasaran ke situ. Gimana nggak kebentuk ibaratnya gitu lah. Karena jujur Bi, sampai detik ini yang pada akhirnya gue menceritakan lagi ya. Ini kita nggak ada brief sama sekali kan sebelumnya kan gitu. Dan gue bener baru ceritain di sini. Lagi maksud gue. Setiap gue kalau habis ceritain itu muka itu selalu gue nggak bisa apa ya, maksudnya kayak ini pasti sulit nih Bi. Habis ini gue mungkin 2-3 hari nih nggak ya, maksudnya gue noit kamar mandi. Pasti itu. Brengsek juga sih lo. Iya. Gak usah kamar mandi gue balik juga noit ini gitu kan. Gue pasti noit banget kamar mandi gitu. Kalau yang biasanya sih kamar atau rumah gitu atau ruangan gue nggak, biasa aja lah gitu. Tapi kalau udah kamar mandi udah gue celinguk, gue ngeliat ke atas ya kan. Kadang ada atap kebuka misalnya bagaimana, gue noitnya udah makin jadi deh. Jadi setelah ini mungkin 2-3 hari gue bakal noit sih kayaknya gitu. Bakal nggak kamar mandi ya gitu ya. Berarti gue nggak mandi nih. Ya boker di got aja lah ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, paling itu aja sih yang bisa gue share hari ini. Asik sih kita ini. Lu asik dengerinnya gue, kebayang lagi nih jadinya asik, nih. Jadi makin katro lah boleh dibilang gue udah. Level katro makin tinggi gitu. Jadi ya cukup sekian untuk kisah hari ini yang bisa gue share ini Bi. Thank you banget nih udah datang juga ya. Iya. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen nih Bi ya. Komen pasti. Kalau misalnya ada yang mau cerita, mungkin punya teori-teori yang serupa nih kan, dengan yang pengalaman yang bilang, sama pengalaman gitu. sama teori-teori serupa, komen coba nih. Pengen tahu juga nih sharing-sharing mungkin kayak bisa gimana. datang ke sini kali Bi ya. Buat Boleh, sharing sama kita berdua ya. Jadi kita bertiga nih kan sharing gitu boleh, kan. Boleh. Kayak gitu. Atau lu mau nyeritain pengalaman. Biar ganjil. Iya. Yang ganjil-ganjil kan. Iya ya. gitu. Jadi biar kita bisa sharing hal-hal seperti itu di sini gitu kan. Ya ini sih kayak cuman pengalaman pribadi aja lah gitu. Atau kayak mungkin ya tetangga lu, saudara lu segala macam, kalau emang ada yang mau di-share ya gitu kan, bisa datang ke sini. Itu aja sih. Jangan lupa like, share, subscribe ya, jangan lupa komennya. Pastinya nyalain lonceng juga nih loncengnya bro. Supaya banyak kisah yang bisa kita share juga. Siap, pasti. Kayak gitu. Thanks banget nih buat perhatiannya. Oke, gue Riang, gue Abi. balik lagi nanti di Awas Jurik. Pokoknya hati-hati bro, jangan lewat situ. Aduh, lewat mana? Pulang aja dah. Thank you, Bi. Thank you.